ku lupakan kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 21. Kali ini, alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Maswan, SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cipogo. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Nur. Kabar saya alhamdulillah baik. Sebelumnya saya berterima kasih sekali Pak karena Pak Maswan telah berkenan serta meluangkan waktu untuk sekedar berbincang dan berbagi pengalaman baik kepada saya dalam rangka pemenuhan tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti. Bapak, di mana ini merupakan tugas dari demonstrasi konseptual modul 321 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam tugas kami ini, Pak, kami diminta untuk melakukan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah untuk mencari pengalaman dari beliau-beliau, cara-cara yang beliau ambil dalam mengambil keputusan sama ini. Seperti itu, Pak. Baik Bapak, langsung kita mulai saja ya. Selama ini, masalah dan problematika kehidupan sering kita hadapi dimanapun dan kapanpun itu. Nah, kira-kira pernah tidak Pak Maswan dihadapkan pada sebuah masalah yang dalam pengambilan keputusannya tersebut mengalami kebimbangan? Mungkin dari segi 2 hal yang mungkin sama-sama benar, atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, tapi hal itu sangat bertentangan. Jadi yang berkaitan dengan dilema etika dan kejutan moral ya Bu. Untuk kasus seperti itu saya sering mengalaminya. Seperti itu ya Pak. Baiklah Pak, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana Pak Maswan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya cara mengidentifikasinya itu mudah. Suatu kasus dilema etika ketika di dalamnya terdapat 2 hal yang sama-sama benar. Sebaliknya, sedangkan dikatakan rujukan moral jika di dalamnya terdapat 2 hal di mana yang satu benar tapi yang satunya lagi salah. Menarik ini Pak. Berarti selama ini kira-kira bagaimana Pak Maswan menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah jika menghadapi masalah seperti tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Karena pengambilan keputusan ini hendaknya didasarkan pada kekeluargaan. Lantas, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan? Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan itu terjadi dan apa pemicunya. Kemudian mencoba menemukan solusi terbaik yang akan diambil dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke Pak, lantas hal-hal apa saja yang selama ini Pak Maswan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi saya mencoba melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oke Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan hubungan yang positif dari semua warga sekolah. Apakah Pak Maswan mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Sebagai kepala sekolah, menurut saya langkah yang tepat adalah menyelesaikan masalah secara langsung saat itu juga. Hal itu untuk mencegah supaya masalah tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Adalah Pak, apakah adakah seseorang atau pihak-pihak yang selama ini membantu atau mempermudah Pak Maswan dalam proses pengambilan keputusan ini? Biasanya di sini saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, terutama ada dewan guru yang saya minta untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Juga kadang sampai pengawas dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Dari semua hal yang telah Pak Maswan sampaikan tadi, adakah pelajaran yang dapat Bapak Maswan petik dari pengalaman Pak Maswan dalam mengambil keputusan dilema etika? Bagi seorang pemimpin di sekolah, dalam setiap pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik dari seluruh elemen yang ada di sekolah juga sangat menentukan lambatnya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Beberapa pertanyaan saya kalau Pak Maswan jawab di hari. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kali ini. Dengan adanya pengalaman dari Bapak Maswan, ini tentunya akan memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Maswan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi. Semoga bermanfaat kelak. Mohon izin untuk kami dan demikian Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Demikian percakapan saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cikopo dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sri Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Cikopo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 yang kedua ini, alhamdulillah saya ditemani oleh beliau Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Cikopo, yaitu beliau Bapak Slamet Riyadi SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Slamet karena Bapak telah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi pengalaman baik pada saya dalam rangka memenuhi tugas dari program Guru Penggerak yang saya ikuti. Tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami diminta untuk melakukan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah untuk mencari pengalaman yang berbeda bagaimana cara beliau mengambil keputusan selama ini. Seperti itu Pak. Baik Pak, langsung saja kita mulai nih Pak. Selama ini kira-kira pernah tidak Pak Slamet dihadapkan pada pengambilan keputusan dari 2 hal yang mungkin sama-sama benar, sama-sama memiliki kebajikan, tapi hal itu sangat bertentangan? Maksudnya yang terkait dengan D5 etika maupun rujukan moral gitu ya. Ya mungkin kalau itu ini pernah ya, namanya kasus seperti memang pernah dialami atau pernah saya alami. Kebetulan saya itu kan juga merangkap dengan sekolah lain sehingga karakter dari 2 sekolah ini kan berbeda, sehingga pernah lah dialami
pernah saya alami antara tadi yang namanya di etika maupun kedudukan moral. Baik Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Gini, setiap permasalahan kan memang harus kita identifikasi, baik itu dilema etika maupun kedudukan moral, ini harus kita identifikasi. Karena apa? Permasalahan ini nanti kalau kita tidak mengidentifikasi, kita tidak bisa mengambil keputusan. Karena masalah-masalah mungkin berkaitan dengan yang lain. Kalau dikatakan dilema etika, ini kan ada masalah yang sama-sama benar, sehingga kita harus mengambil mana yang harus kita ambil keputusan itu. Kalau mungkin itu masalah yang bukan moral misalnya, ya kita juga harus bisa mengidentifikasi semua. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan seperti itu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau itu memang kita harus mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas. Oke, berdasarkan skala prioritas. Nah, setelah kita identifikasi dari masalah-masalah tersebut, mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu menurut apa yang sudah kita identifikasi tadi. Meskipun kadang permasalahan itu ya, kadang tidak pas dengan hati nurani kita, tapi kita harus mengambil keputusan mana yang harus kita lakukan agar nanti keputusan itu benar-benar sesuai atau objektif apa yang sudah kita lakukan. Lantas, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan? Ya, yang pertama memang harus kita tadi mengidentifikasi masalah tersebut. Intinya permasalahan itu supaya nanti dapat kita analisa atau analisis dengan lebih baik, sehingga lebih jelas, lebih gamblang lah gitu ya. Dengan demikian masalah-masalah yang tadi kemungkinan yang ada, mungkin masalah-masalah yang terkait dengan hal tersebut dengan skala prioritas, kita mengambil keputusan ini lebih baik lah jika memang itu nanti keputusan menyangkut sekolahan, ya kita harus bersama dengan mereka atau tim yang ada di sekolah dengan bapak atau ibu kuliah. Lantas, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan memang kita lakukan sebelumnya tadi ya, diidentifikasi, dikaji, dianalisis secara mendalam. Bersama siapa ya? Bersama dengan bapak ibu guru atau elemen-elemen yang di sekolah, sehingga keputusan itu nantinya dapat kita pertanggungjawabkan baik oleh saya sebagai kepala sekolah maupun oleh teman-teman guru yang lain. Kemudian, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan di sini ada kalanya keputusan itu kita ambil, kadang ada pro, ada kontra. Memang mengingat hal tersebut, kalau menyangkut orang banyak, ya yang jelas memang keputusan itu kita ambil untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik, tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana yang terbaik agar permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik juga. Untuk penyelesaiannya Bapak, kira-kira
Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut atau langsung menyelesaikan saat itu juga? Biasanya permasalahan pesan ini kan muncul seketika, sehingga permasalahan tersebut ya harus lebih cepat untuk diselesaikan. Tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, karena kejadian-kejadian atau masalah yang itu kan bisa sewaktu-waktu, sehingga kita ambil keputusan lebih cepat, lebih baik. Baik Bapak, tadi disampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan tim atau dewan guru yang ada di sekolah. Nah, kira-kira pihak lain yang bersifat personal mungkin dalam membantu serta mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan tersebut, adakah? Nah, tentunya masalah-masalah yang ada di sekolah ini kan juga termasuk personal dengan orang tua. Jika sebelum mengambil keputusan yang ada di sekolah, tim sekolah misalnya Bapak Guru, nah, orang tua ini juga harus diberitahu atau diberi masukan bagaimana permasalahan yang ada terkait dengan masalah tersebut, sehingga semuanya tidak hanya guru tapi orang tua juga bisa terlibat di dalam penyelesaian masalah tersebut. Dari semua hal yang telah Bapak Slamet sampaikan tadi, mungkin adakah pelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak tadi saat mengambil keputusan dilema etika? Ya tentunya kita harus lebih lebih berhati-hati atau mungkin lebih selektif di dalam identifikasi masalah-masalah tersebut, sehingga dalam mengambil suatu keputusan kita tidak tergesa-gesa, sehingga apa yang kita putuskan bersama itu nanti akan melegakan semua pihak, sehingga apa yang diputuskan itu masing-masing bisa menyadari apa yang harus dipahami bersama, sehingga keputusan yang terbaik itulah nanti yang kita ambil, tidak merugikan satu dua pihak misalnya. Baiklah Bapak Slamet, kiranya sudah cukup bagi saya untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak telah menjawab dengan yang baik. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga dengan adanya pengalaman baik dari Bapak Slamet menjadikan tambahan pengalaman saya secara pribadi untuk terus belajar dengan bijak bagaimana cara dan langkah saya untuk menghadapi situasi yang membutuhkan sebuah keputusan dengan cepat dan tepat. Terima kasih Bapak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil percakapan saya dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Pacikopo, yaitu Bapak Slamet Riyadi, dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dan akhirnya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal